Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alam, mahasiswa logistik tingkat 4, kelas 4A, dengan NIM 18141505. Nah, untuk saat ini saya akan presentasikan itu analisis rantai pasok di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Pandan, terutama pada bagian supply chain manajemennya, untuk mata kuliah praktikum supply chain management. Baik, untuk pendahuluan itu PT Pelabuhan Indonesia II atau Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang berperan mengelola pelabuhan dan melakukan pengembangan dan memberikan layanan terintegrasi di segmen pada penyediaan jasa kepelabuhan yang bertanggung jawab mengelola 12 cabang yang tersebar di 10 wilayah Indonesia yang beroperasi menangani berbagai aktivitas meliputi Jakarta, Sumsel, Lampung, Kalimantan Barat, Banten, Bengkulu, Jawa Barat, Jambi, hingga Bangka Belitung. Sebagai pengelola pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia II mengelola beberapa bidang usaha yang termasuk sebagai penyedia pada jasa dermaga, dikhususkan pelaksanaan kegiatan bongkar dan muat barang pada terminal pelabuhan. Salah satu cabang milik PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo adalah PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Pandan atau PTP Multipurpose pada wilayah bagian Bangka Belitung dari 10 cabang yang telah beroperasi yang bergerak khusus pada terminal operator multipurpose yang melayani kegiatan bongkar dan muat dari curah cair, curah kering, hingga general kargo. PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Pandan itu memiliki peran sebagai salah satu akses dalam kegiatan bongkar dan muat dari dalam negeri maupun luar negeri dan didukung dengan prasarana yang mewadai berupa lapangan peti kemas pada PTP Multipurpose. Sehingga dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan dari segi bongkar muat dan kinerja proses distribusi barang yang efektif sehingga berpengaruh terhadap ekonomi Pulau Belitung. Nah, baik. Selanjutnya untuk pembahasan tentang supply chain atau rantai pasok pada PT Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjung Pandan. Nah, untuk ini ada 3 pelaku utama, yaitu agen, lalu transit sebagai kita yang penyedia jasa, lalu ke shipping atau ke kapal, ke agen pengiriman. Nah, untuk rantai supply sendiri di sini barang masuk dari customer masuk ke agen. Nah, dari agen di sini mengurus berbagai berkas, baik dari berkas dokumen, lalu berkas untuk penyimpanan dan lain-lain. Apabila sudah selesai, biasanya dari agen akan menyetorkan sebuah dokumennya ke kita atau ke PTP Pelabuhan Tanjung Pandan Cabang Tanjung Priok, yaitu untuk memvalidasi dari segi kuantitas, kualitas, terus dari banyaknya jumlah dan lain-lain. Dan di Pelabuhan Tanjung Pandan Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Pandan menyediakan lapangan peti kemas apabila terjadi penundaan atau keterlambatan atau pada saat pengiriman. Nah, setelah di kita, biasanya dokumen akan dikirimkan ke agen selanjutnya atau di shipping. Nah, sebaliknya juga, kapal datang mengurus dokumen melalui sistem maupun online maupun offline, masuk ke kita, ke PTP, lalu dari kita urus ke agen yang bersangkutan, baik itu dari segi administrasi dan sebagainya. Nah, lalu kita masuk ke aliran informasi. Nah, PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Pandan memiliki alir informasi dengan pihak agen, yaitu saat menerima ataupun akan mengirim, maka diperlukan berbagai integrasi pada dokumen seperti shipping order,
BL, hingga ke manifest. Lalu terjadi aliran informasi pada saat barang sampai ke PBM atau perusahaan bongkar muat, yaitu terkait pada bagian pergudangan, terkait beberapa jumlah dari segi kuantitas, bentuk, jenis informasi, maupun curah cair, curah kering yang tersedia, lalu diinput ke sistem sehingga barang yang datang dapat dicek dan kita sesuaikan dengan dokumen yang telah dimasukkan. Jadi terdapat aliran bolak-balik dari agen kita sebagai pelayan jasa hingga ke agen selanjutnya atau sampai ke tangan customer. Sebaliknya juga dari mereka yang mengirim ke kita, kita juga menyediakan pelayanan jasa, lalu kita kirimkan ke agen selanjutnya. Nah, untuk aliran uang sendiri, di aliran uang itu terjadi pada saat PBM atau perusahaan bongkar muat, atau kita sebagai PTP adalah perusahaan bongkar muat, itu melakukan kegiatan bongkar dan atau muat dari kapal ke dermaga, dan lalu pengangkutan ke lapangan penumpukan. Dan ada aliran keuangan itu dari penggunaan jasa sewa lapangan tersebut. Jadi kita punya fee tersendiri untuk penyimpanan baik dari luas ataupun panjang kontainer dan memiliki fee tertentu. Dan biaya biasanya terinput otomatis sejak barang masuk dari aliran informasi sebelumnya. Sehingga aliran uang yang terjadi pada kita atau pada PBM perusahaan bongkar muat itu biasanya pada saat kita menggunakan jasa seperti dari kapal turun membawa kontainer lalu ditaruh ke lapangan penumpukan untuk dilakukan stevedoring. Setelah sudah kita ada jasa lift off dan lift on, itu pengangkutan atau penurunan dari truk, sehingga kita itu lebih ke arah pembayaran ke arah jasa. Seperti itu. Lalu pada aliran material pada PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Pandan, itu menawarkan jasa bongkar muat barang. Sebetulnya tidak ada, namun truk lossing ini sendiri adalah salah satu aliran material yang dimana dari agen mengirimkan truk, sehingga datang truk masuk ke pelabuhan, lalu di samping kapal langsung diangkat, kontainer diangkat langsung ke truk, lalu truknya langsung keluar. Nah, itu sebenarnya salah satu kegiatan distribusi barang setelah cargo dooring. Itu pengangkutan dari kapal ke gudang ya, tanpa disimpan dan diangkut langsung menggunakan truk. Lalu kita masuk ke resiko dan mitigasi. Resiko dan mitigasi supply chain management pada PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Pandan terdapat beberapa pada bagian pemilik kegiatan. Itu yang pertama dari agen. Nah, agen di sini itu merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal atau perusahaan tertentu berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang maupun jasa yang dimiliki oleh prinsipal yang menunjuknya. Ya, bisa dibilang orang yang membantu untuk pemindahan barang. Nah, pada PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Pandan itu memiliki beberapa customer agen atau beberapa agen yang telah bekerja sama, sehingga perlunya dilakukan pengawasan. Namun tentu terdapat juga hambatan yang terjadi. Nah, yaitu hambatan atau risiko yang terjadinya perbedaan informasi yang diberikan pada saat melakukan pengecekan saat di lapangan. Nah, biasanya barang datang dari luar masuk ke dalam pulau, itu terjadi beberapa miskomunikasi atau perbedaan dalam sistem yang diinput dengan barang yang dibawa oleh kapal. Nah, lalu mitigasi resikonya adalah dilakukannya kegiatan tali atau kegiatan pengecekan atau validasi
Jadi dari dokumen dan barang yang turun, kita cross-check apakah ada nggak sih kecocokan pada data tersebut gitu. Apabila tidak cocok, maka dilakukan perhitungan ulang dan didapat fee tambahan karena menambahkan tonase yang berlebih. Karena pada PBM, pada jasa terutama, kita perhitungannya per tonase. Lalu yang kedua, terjadinya keterlambatan pada pembayaran karena metode pembayaran di akhir. Nah, karena di sini termasuk PBM yang baru, atau cabang yang baru karena baru berdiri 2019, maka perlu banyaknya adaptasi karena apabila kita sebagai PBM terlalu kaku terhadap sistem, dikhawatirkan dapat mengurangi jumlah customer atau agen yang akan bekerja sama dengan kita. Sehingga dibentuk ada mitigasi resiko terkait tersebut. Maka dibuatnya sistem penagihan otomatis. Nah, itu sebelum terbentuknya invoice dan diharapkan dapat menjaga aliran keuangan tetap stabil. Jadi di sana sudah menerapkan beberapa integrasi sistem yang dimana semuanya saling terkait dari kegiatan bongkar muat, kegiatan pentalian atau pengecekan tadi, lalu hingga kegiatan truk closing dan semuanya tetap terintegrasi, dan maka dari itu dibuatlah sistem yang otomatis yang terintegrasi untuk semuanya. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan informasi terkait barang yang terdapat pada pelabuhan. Nah, ini adalah salah satu resiko pada bagian informasi, yaitu terjadinya kesalahan penginputan mungkin dari human error maupun dari ada oknum yang kurang jujur. Nah, maka mitigasi resiko yang terjadi yaitu kembali lagi kita memanfaatkan teknologi, yaitu dibuatnya sistem berbasis online yang terintegrasi sehingga kedua belah pihak dapat memantau kegiatan maupun transaksi yang terjadi, sehingga timbullah kepercayaan dari agen sendiri, dari customer, dan dari kita sebagai perusahaan bongkar muat dapat bekerja dengan baik karena semuanya sudah terkait pada sistem yang online. Lalu yang kedua yaitu dari shipping atau shipper sendiri, pengirim atau penerima. Nah, pemindahan barang secara fisik dari titik satu ke titik lainnya, misalnya pemindahan barang dagangan yang berasal dari gudang kepada konsumen. Proses pengiriman akan mengikuti pembuatan serta pengemasan barang yang nantinya akan dikendalikan oleh perusahaan pengiriman maupun logistik atau dari agen tadi. Nah, shipping sendiri memiliki fungsi dalam menyiapkan serta mengirimkan barang kepada pelanggan. Nah, pada PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Pandan merupakan terminal multipurpose yang dimana memiliki fungsi sebagai tempat singgah atau proses pemindahan barang dari darat ke kapal hingga pelabuhan selanjutnya. Namun dari situ masih terdapat banyak beberapa hambatan atau risiko yang terjadi, yaitu yang pertama kurangnya dokumen penunjang saat kapal akan melakukan kegiatan sehingga membuat terhambat. Karena pada saat kapal datang atau shipper itu mengirimkan barang hingga masuk ke pelabuhan kita, nah dokumen tersebut haruslah benar-benar lengkap seperti dokumen pengiriman, invoice, lalu manifest terkait terhadap jumlah barang, kuantitas, kualitas. Karena di pelabuhan sendiri terdapat pengawas untuk kegiatan bongkar muat sendiri, seperti itu. Nah, lalu mitigasi resiko yang dapat dibuat adalah pembuatan sistem secara online lagi, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dari
berbagai input seperti human error ataupun hal yang tidak kita inginkan, karena dengan dibuatnya sistem online, maka transparansi dapat dibentuk sehingga kita semua dapat mengawasinya dengan baik. Lalu yang kedua, terdapat miscommunication terhadap pembayaran jasa sewa, lama penumpukan barang atau kontainer pada lapangan. Nah, ini terjadinya mangkirnya terlalu lama kontainer tersebut dikarenakan biasanya para agen tidak menginginkan kontainer tersebut masuk ke gudang karena di gudang tersebut masih ada kegiatan, sehingga para agen biasanya menaruhnya di lapangan penumpukan atau lapangan kontainer tersebut. Nah, namun terkadang ada beberapa agen nakal yang tidak mau untuk membayar jasa sewa seperti itu. Maka dari permasalahan tersebut dibuatlah sistem penagihan otomatis, karena dengan penagihan otomatis sejak barang masuk hingga akan keluar semuanya akan tercatat, mungkin dari jam dan kegiatan apa yang dilakukan di dalamnya, sehingga diharapkan juga dapat menjaga aliran keuangan tetap stabil. Lalu yang ketiga, itu kesalahan pengambilan barang atau kontainer yang akan keluar dari pelabuhan. Nah, biasanya karena terdapat berbagai transaksi kontainer, dalam artian kata, banyaknya kontainer yang keluar masuk, biasanya dari shipper biasanya dapat barang yang beda dengan yang diinginkan. Nah, maka mitigasi dari resiko tersebut yaitu dilakukannya cross-check dengan data yang diberikan dan mengkonfirmasi kepada pihak agen untuk keluar masuknya barang. Nah, dari sinilah juga fungsi tali atau orang yang pengecek barang di lapangan itu sangat berpengaruh terhadap meng-cross-check keluar masuknya barang, sehingga dapat menimbulkan kerjasama baik di antara kedua belah pihak dan mengurangi miskomunikasi yang terjadi. Karena terjadi beberapa kesalahan seperti ini karena orang pegawainya masih terhitung baru, sehingga ada beberapa miss yang terjadi. Namun tetap dapat dikendalikan karena adanya cross-check dari data yang datang dan data yang keluar. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu vendor manage inventory. Nah, vendor manage inventory itu punya latar belakang, yaitu pertama kali dipopulerkan oleh perusahaan retail Walmart dan Procter & Gamble pada akhir tahun 1980-an. Vendor manage inventory adalah konsep baru yang tidak dipraktikkan secara luas. Nah, lalu lebih dari 30 tahun kemudian, Walmart secara terbuka terus berbagi data dari tingkat inventaris dan penjualannya melalui angka-angka ke komunitas vendornya. Setiap penelitian VMI akan mengungkapkan bahwa Walmart telah lama dipuji sebagai master VMI. Strategi VMI ala Walmart sangat efektif sehingga biaya distribusi mereka biasanya kurang dari 2% dari penjualannya. Perbandingan biaya distribusi Walmart kira-kira 50% lebih baik daripada pesaingnya yang lain. Nah, latar belakang masuk ke definisi. Menurut Simchi Levy DKK tahun 2000, VMI merupakan strategi yang memerlukan waktu replenishment singkat dengan frekuensi dan pengiriman yang tepat waktu sehingga dapat mengurangi biaya persediaan. Selain itu, VMI juga dapat memperbaiki customer service level yang akan meningkatkan keloyalan retailer terhadap supplier. Peningkatan customer service level terjadi karena supplier dapat memenuhi permintaan retailer tepat pada waktunya. Nah, keunggulan-keunggulan tersebut membuat VMI banyak diterapkan pada banyak perusahaan. Ada dua langkah utama dalam implementasi VMI menurut Simchi Levy DKK, yaitu yang pertama,
ketentuan perjanjian kontrak harus dinegosiasikan, di mana negosiasi tersebut termasuk keputusan mengenai kepemilikan, kapan barang akan dikirim, persyaratan kredit, tanggung jawab pemesanan, dan ukuran performansi seperti tingkat layanan atau persediaan jika diperlukan. Lalu yang kedua, ada 3 hal yang harus dieksekusi. Poin A, yaitu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk supplier dan retailer. Sistem informasi tersebut harus mudah diakses oleh kedua belah pihak. Lalu yang poin B, mengembangkan teknik peramalan yang efektif untuk digunakan oleh vendor dan retailer. Lalu yang C, mengembangkan decision support tools untuk membantu dalam mengkoordinasikan kebijakan manajemen persediaan dan transportasi. Sistem yang dikembangkan tentu saja akan tergantung dari kemitraan. Jadi kedua belah pihak sangat diperlukan untuk menentukan bagaimana kemajuan perusahaan di depan. Lalu menurut Simci Levy, ada beberapa keuntungan yang didapatkan jika menggunakan VMI. Yaitu yang pertama, supplier memiliki pengetahuan mengenai order quantity atau banyaknya pemesanan dan kemampuan untuk mengontrol bullwhip effect atau grafik yang naik turun yang tidak beraturan. Lalu yang kedua, pada VMI, retailer akan memberikan informasi demand and supplier akan membuat keputusan mengenai pemesanan yang akan mengontrol variasi dari order quantity. Nah, hal tersebut dapat mengurangi biaya dalam sistem dan meningkatkan service level. Supplier mendapatkan keuntungan di mana terjadi peningkatan service level dan penurunan biaya manajerial hingga penurunan biaya persediaan. Nah, menurut Tersin 1994, tujuan dari manajemen persediaan itu memiliki jumlah persediaan yang tepat di tempat yang tepat, waktu yang tepat, biaya yang rendah. Nah, biaya persediaan sendiri terdiri dari antara purchase cost. Purchase cost sendiri merupakan biaya pembelian item jika item tersebut didapatkan dari pihak luar perusahaan. Jika item tersebut diproduksi sendiri oleh perusahaan, maka purchase cost merupakan biaya produksi item tersebut. Setup cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemesanan item ke supplier. Lalu holding cost adalah biaya penyimpanan dan perawatan item yang ada dalam persediaan. Nah, biaya modal, pajak, dan asuransi merupakan salah satu contoh dari holding cost. Lalu stock out cost itu terjadi apabila jumlah barang yang tersedia tidak dapat mencukupi demand konsumen. Lalu faktor-faktor apa aja yang perlu diperhatikan dalam implementasi strategi VMI. Yang pertama yaitu hubungan dengan mitra kerja, yaitu antara seumpama dengan pemilik gudang dan perusahaan industri yang terkait, sehingga dapat meningkatkan tujuan bersama. Lalu yang kedua, keuntungan kedua pihak. Nah, untuk keuntungan kedua pihak biasanya tertera pada kontrak yang telah dibentuk pada poin pertama, yaitu hubungan dengan mitra kerja. Lalu yang ketiga, visi kedua belah pihak harus sama. Karena VMI ini adalah sebuah sistem yang diperlukan beberapa organisasi untuk melakukan integrasi, maka diperlukan persamaan tujuan akhir pada perusahaan. Yang keempat, adanya teknologi yang memadai. Salah satu faktor penting yang perlu untuk menunjang vendor managed inventory tadi. Yang terakhir, yang kata kelima, sumber daya yang mendukung. Karena VMI merupakan sebuah image antar mitra kerja, maka diperlukan sumber daya yang mendukung untuk mensupport agar VMI tetap berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.